Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Afif Zakaria untuk memandu pemateri kita yang berikutnya dan insya Allah yang ini akan jauh lebih menarik karena pemateri kita yang berikutnya adalah sosok yang memiliki 20 sertifikat. Siapakah dia? Gitu kan? Mau tahu atau mau tahu banget ini? Nah, baik, kita sambut Bapak Baihaqi MPD. Selamat datang Bapak Muhammad Baihaqi MPD. Beliau ini adalah guru pendidikan agama Islam di SD Negeri 013 Balikpapan Kota. Dan beliau ini adalah salah satu dosen di Sekolah Tinggi Agama Islam Balikpapan. Tepuk tangan sekali lagi untuk beliau yang meriah ya. Karena beliau sudah memiliki sertifikat 20, maka tepuk tangannya kita beri tepuk tangan tomat. Tepuk tangan tomat itu kita tepuk tangan pramuka, terakhirnya kita berikan crot ke beliau. Ayo, tepuk tomat. Silakan Bapak Baihaqi, waktu kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin berdiri aja ya. Enak. Alhamdulillahirrabbilalamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang kami hormati Ketua KKG PAI Kota Balikpapan dan para Ketua KKG PAI sekota Balikpapan. Dan teman-teman yang hadir di tempat ini baik virtual maupun offline, saya ucapkan terima kasih. Insya Allah kalian semua luar biasa. Nah, Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan nikmat taufik hidayah serta inayahnya. Kita masih diberi kesempatan untuk bisa bersama-sama duduk belajar, mengupgrade pengetahuan, keterampilan, dan lain sebagainya. Mudah-mudahan cucuran rahmat Allah senantiasa mengucur deras untuk kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Salatu salamu tak intinya kita curah limpahkan keharibaan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita semua yang ada di sini maupun yang di virtual senantiasa kelak mendapatkan syafaat dari Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya Rabbal Alamin. Baik Bapak Ibu, tadi pembukaan sudah menurut saya sangat lebih banget ya. Tadi dikatakan 20 sertifikat asli hoax. Tidak. Di sini saya memang ya yang benar belum sama sekali. Jadi saya di sini untuk belajar bersama, ya share praktik baik saja dari saya. Kita tidak ada yang saya jadi tutor atau enggak, teman-teman jadi peserta enggak. Kita tetap belajar bersama-sama. Nah, di sini saya akan menyampaikan, diberi amanah oleh sang ketua ya untuk menyampaikan materi pelatihan mandiri. Tadi sudah dijelaskan panjang lebar sekali oleh Ketua KKG bahwa platform PMM ini sangat kaya fitur ya. Berbeda ketika kita samakan atau kita bandingkan dengan platform-platform lainnya. Kadang gini, saya dengar dari teman-teman saya, kita ini banyak betul fitur, banyak betul aplikasi, ada yang PMM, ada juga apa siaga, ada juga SIM PKB, ada juga SIM, nah emisi dan sebagainya ya. Tapi teman-teman, sebetulnya fitur-fitur tersebut, coba kita lihat saja, fitur-fitur tersebut itu cuma dibuat laporan kita saja. Akan tetapi di PMM ini selain dibuat laporan kita, kita bisa berpraktik baik di sana, kita bisa belajar di sana, kita juga bisa mengasah kemampuan kita di sana juga. Maka mungkin dari teman-teman seperti ini, ada mindset dari
halayak ramai biasanya seperti ini. Nanti kalau ganti menteri pasti ganti platform atau ganti aturan dan lain sebagainya. Merujuk pengalaman-pengalaman yang ada yang saya ketahui bahwa misalnya pun ganti menteri nantinya tidak akan digantikan, bahkan pasti akan lebih menyulitkan. Ada aplikasi baru yang lebih canggih dan lain sebagainya seperti itu. Tidak mungkin kemudian ganti menteri pendidikan, misalnya menteri pendidikannya ganti Pak Saiful misalnya. Terus kemudian sudah guru, nggak usah ngerjain apa-apa, ngajar saja pokoknya, fokus dalam itu. Anak-anak harus belajar Al-Quran dengan benar dan baik gitu. Tidak pula seperti itu. Pasti jadi di sini tuh ibaratkan pijakan awal. Ketika kita tidak mengupgrade kualitas kita, maka kita nantinya akan tertinggal. Jadi seperti itu. Jadi jawabannya benar kata moderator tadi, yang penting intinya kemauan, bukan pintar ya. Tapi orang yang hebat itu biarpun pintar dia tetap bermanfaat bagi yang lain seperti itu. Itu pembukaan untuk dari saya. Tepuk tangan dong. Sebentar ya teman-teman, saya sudah siapkan materi. Cuman saya belum gabung di Zoom laptop saya, jadi saya kirimkan ke Pak Agus. Oh, bentar. Ini mending saya itu aja teman-teman ya, karena saya tidak banyak slide nantinya, langsung praktik sesuai dengan apa yang ada. Jadi saya harus gabung Zoom ini, karena nggak bisa pakai apa ini HDMI, tapi saya share screen aja lewat Zoom nanti biar ditampilkan sini. Baik teman-teman, sudah bawa laptop atau minimal HP lah untuk nanti kita buka bersama aplikasi kita. Di pelatihan mandiri itu teman-teman banyak, ada topik, ada modul, ada juga aksi nyata, ya kan? Nah, kemudian nanti konsentrasi kita pada modul tersebut tidak hanya kita belajar saja, akan tetapi kita juga harus memunculkan hasil yang kita pelajari. Dengan apa kita memunculkannya? Yaitu lewat praktik aksi nyata. Disitulah ketika kita sudah mempelajari topik, modul per modul kita sudah pelajari, kemudian dilanjutkan dengan membuat aksi nyata. Kalau itu nanti sukses, nanti pasti akan mendapatkan sertifikat. Akan tetapi ketika tidak sukses, kadang ada laporan eh, butuh perbaikan. Nah, butuh perbaikan pun itu pas harus dilihat apa perbaikan yang harus kita lakukan. Biasanya ada saran dari aplikasi tersebut. Baik teman-teman, khususnya yang hadir di sini, sebelum sambil menunggu dan sebelum kita langsung ke pembelajaran materi pelatihan mandiri, saya terlebih dahulu tanya dari teman-teman sendiri, apakah pelatihan mandirinya sudah pernah disentuh? Hah? Baru mau disentuh ya? Aduh, wifi. Nah, di pelatihan mandiri tersebut teman-teman yang sudah pernah menyentuhnya atau sekedar menyentuh dan pernah masuk mempelajarinya, pasti teman-teman tahu kan disuguhkan di sana beberapa materi. Materi tersebut kita tidak hanya disuruh untuk baca, ya. Kadang ada memang modul yang harus kita baca, kadang juga lebih banyak ke video-video yang harus kita tonton. Artinya dalam mengembangkan potensi akademik kita, potensi pribadi kita, kita tidak hanya disuruh membaca, akan tapi kita juga
diberi inovasi-inovasi yang sangat bagus melalui video-video yang ada. Jujur, eh, kira-kira kalau disuruh memilih belajar dengan membaca apa nonton video, lebih menarik mana? Lebih menarik nonton kan? Nah, maka di aplikasi PMM itu sudah diterapkan bahwa aplikasi-aplikasi video lebih banyak daripada modul-modul yang harus kita baca atau kita cari. Kira-kira sudah ada yang dapat sertifikat? Pak Manan sudah 20 tadi ya bilangnya. 25 ya. Itu bukan saya loh, Pak Manan itu asli, bukan saya. Sebentar masih gabung Zoom. Nah, sudah muncul. Jadikan saya CO host, Mas, biar bisa share screen. Sudah muncul share screen saya, Mas. Nah, ini pelatihan mandiri dan aksi nyata ya. Itu foto saya, tapi saya buat kartun Disney. Yang buat kan kalau nggak Pak Manan ya Pak Agus, saya nggak bisa buat sendiri. Harusnya sini. Sebentar ya masih loading ya. Oke, kita lanjutkan di sini. Nah, ini profil, nggak penting ini profil saya ya, teman-teman. Nah, yang pernah buka PMM pasti ini saya ambil referensinya Kalam Hikmah, bilang Bapak kasih tadi, dari PMM juga. It takes a village to raise a child. It takes a village dibaca apa? IB Fitri. It takes a village dibaca apa? Oh, bahasa Inggris ya. Tak kira bahasa Inggris juga ada. Nah, soft profaknya gitu ya. Nah, artinya dibutuhkan seluruh desa untuk membesarkan seorang anak, ya. Jadi untuk membesarkan, mencerdaskan anak itu kita tidak hanya cuman sendirian atau dari sekolah saja, akan tetapi sekolah juga harus berkolaborasi dengan masyarakat, dengan lingkungan, ya, komite terutama. Nah, seperti itu. Maka untuk mencerdaskan anak bangsa itu tidak hanya bisa sendirian. Anak saya pintar karena saya tidak bisa. Semuanya saling mendukung. Yang disebut dengan tripusat pendidikan. Misalnya sekolah saja yang kemudian selalu menanamkan attitude, akhlak, akan tetapi mereka di rumah digerus oleh lingkungan yang sekejam itu, misalnya ketika hidup di lingkungan yang kejam, maka mereka akan tergerus atau terpengaruh. Ya, maka sebetulnya juga tiga-tiganya tripusat pendidikan ini harus saling berkolaborasi dalam mencerdaskan anak bangsa, tidak hanya guru saja. Kemudian selanjutnya pelatihan mandiri ini sudah saya sampaikan ya, ada topik, ada modul aksi nyata. Nah, ini yang akan kita pelajari, kita akan lebih concern ke sini pelatihan mandirinya. Terus kemudian aksi nyata. Aksi nyata itu dibuat melalui PDF atau video. Itu pilihan aksi nyata yang nantinya akan kita buka. Akan tetapi
saya lebih menyarankan ke Canva untuk pembuatan aksi nyata, lebih mudah ya. Tidak melarang untuk membuat yang lain silahkan. Kalau bisa AI silakan AI. Kalau bisa PowerPoint silakan PowerPoint dan aplikasi-aplikasi fitur-fitur yang lain. Aslinya Canva sendiri juga sudah AI. AI ini suatu istilah ya. Pokoknya aplikasi yang menggambarkan membuat kerja kita cepat itu disebut AI. Maka AI ini tidak ada aplikasi khusus yang ini AI tidak. Kan tapi banyak fitur-fitur atau aplikasi-aplikasi yang sudah memakai AI. Dan sebetulnya AI sudah ada dari dulu ya. Sudah pernah saya jelaskan itu. Gak akan saya jelaskan lagi. Langsung saja kita ke eh, pelatihan mandiri. Loh, kok nggak mau? Nah, ini muka pertamanya aplikasi PMM ya, teman-teman ya. Nah, kita langsung buka pelatihan mandiri. Di sini tadi sudah dijelaskan. Sebelum ke pelatihan mandiri, teman-teman, saya akan ngobrol sedikit tentang komunitas. Kalau bisa, setiap sekolah itu harus mempunyai komunitas. Komunitas ini adalah kelompok belajar kecil yang ada di sekolah. Sebenarnya secara praktik kita semua asli sudah melaksanakan itu. Akan tetapi secara hierarki, secara dokumentasi tidak terbukukan secara rapi. Maka kita mengelakkan tidak sadar bahwa sudah ada komunitas di sini. Salah satu komunitas misalnya di sekolah saya guru agamanya 3. Sebelum melakukan pembelajaran atau kemudian membuat suatu program, kita duduk bersama membahas perihal tersebut. Nah, ini sudah dinamakan komunitas. Akan tetapi secara hierarki dan secara dokumentasinya tidak terbukukan secara rapi. Seharusnya perihal-perihal itu bisa kita upload nanti, bisa kita praktik baikkan di komunitas tersebut. Maka memang secara aturan komunitas di PMM itu setiap sekolah tidak harus membuat atau terdaftar di PMM. Akan tetapi setiap orang yang berbuat pasti butuh legalitas atau butuh reward ya bahwa sekolah saya ini ada gitu ya. Maka untuk memunculkan komunitas kita, biarpun sudah ada komunitas offline seperti KKG ini kan komunitas offline aslinya. Akan tetapi sekarang sudah mencoba membuka eh, masuk ke PMM, mendaftar menjadi komunitas yang online dan itu manfaatnya bisa dinikmati oleh dari berbagai daerah. Seperti itu. Nah, saran saya ketika nanti sekolahnya belum mempunyai komunitas, silakan membuat komunitas dan didaftarkan di aplikasi PMM. Setelah itu jangan hanya cuma membuat komunitas saja, akan tetapi buatlah aktivitas, webinar dan lain sebagainya. Soal sertifikat, sertifikat itu diakui tidak harus tanda tangannya kepala dinas atau kepala Kementerian Agama. Diakui itu komunitas cuman mendapatkan legalitas dari ketua Kombel. Ya, mengetahui kepala sekolah itu sudah sah. Diupload kemanapun bisa, bahkan kalau bisa di Bank BRI atau BPD insya Allah bisa sertifikat itu. Kalau nggak tertolak. Ya, seperti itu ya. Nah, maka sekarang yang sekolah-sekolah belum punya silakan membuat dan membuat aktivitas. Terus gimana temanya? Masa pelatihan ini terus PMM, terus PMM, terus yang dibahas? Tidak itu. Kita bisa mengambil tema dari topik-topik yang ada di PMM. Kita webinarkan. Salah satu contoh misalnya ada refleksi diri di situ. Ya, kita membuat webinar temanya refleksi diri. Ada asesmen sumatif misalnya. Ya Pak Saiful ya. Nah, kita bisa membuat webinar di situ. Nah, kemudian masih banyak fitur-fitur yang lain. Tidak melulu webinar kita buat kemudian apa ini? Membahas tentang apa?
PMM, PMM, PMM terus nggak dibahas-bahas terus nggak dikerjakan buat apa? Yang terpenting kan isi dari topik-topik itu, fitur-fitur itu, insya Allah juga sudah apa ini sesuai dengan BGP, sesuai dengan arahan atau instruksi dari kurikulum Merdeka. Dan insya Allah Pak Afif ini juga guru penggerak. Insya Allah materi-materi guru penggerak selama beliau di Gembleng, di guru penggerak, insya Allah materinya juga sudah ada di topik-topik di PMM. Jadi seperti itu. Nah, kalau sudah lunas mendapatkan beberapa sertifikat, sudah lunas semua, ya, insya Allah Anda jadi guru penggerak yang tidak dilegalkan seperti itu. Enggak seperti Pak Afif. Skillnya maksudnya, ya. Tapi tidak apa-apa teman-teman, yang penting kita belajar bersama. Baik, langsung kita buka pelatihan mandiri. Nah, di sini untuk Anda, ini rekomendasi-rekomendasi belajar ya teman-teman ya. Silakan dibuka, ada inspirasi ragam konten pengembangan diri terkait kemampuan numerasi. Sangat kaya sekali. Nah, di sini ada topik pembelajaran. Nah, kan belum selesai kan? Nah, ini butuh perbaikan ya. Nah, ini belum saya kerjakan. Yang biru-biru itu artinya belum kita kerjakan. Nah, ini butuh perbaikan ya. Ini masih biru-biru, ini berarti sudah modulnya sudah saya kerjakan, cuman belum saya praktik aksi nyatakan. Nah, ini yang kosong. Komunitas, membangun komunitas belajar dalam sekolah. Nah, ini untuk kepala sekolah dan wakil. Apakah guru bisa? Bisa mempelajarinya, bahkan sampai aksi nyata pun bisa. Tetapi lebih fokusnya materi ini untuk kepala sekolah dan wakil. Selain itu untuk guru ada, membangun komunitas belajar dalam sekolah itu ada, ya. Nah, seperti ini komunitas praktisi, ya. Yang lebih umum mungkin ya ke bawah. Nah, ini menunggu hasil banding karena saya pernah mengerjakan tapi nggak diterima. Ya saya banding lah, sudah benar kok nggak diterima gitu ya. Nah, makanya saya harus menunggu hasil banding tersebut. Nah, ini diferensiasi pembelajaran ini sudah dapat sertifikat ya, buka. Nah, di sini kita diajarkan mengenai fitur-fitur, modul-modul yang ada. Di sini tidak hanya apa? Lo ya. Enggak, enggak ketinggalan. Tas saya itu dunia akhirat ada semua di situ. Oke, baik ya teman-teman ya. Nah, ini modul-modul yang bisa kita pelajari. Kemudian ini aksi nyata, ya. Ini aksi nyatanya dan alhamdulillah ini sudah keluar sertifikatnya. Sudahlah, ini nanti Bapak Ibu bisa pelajari di rumah. Saya tidak akan menjelaskan itu panjang lebar. Nah, di aplikasi PMM ini Bapak Ibu, sebelum saya masuk ke Canva, ini ada terobosan baru loh Pak, Bu. Ya, di virtual maupun di offline, kita bisa membuat soal sekejap mata lewat aplikasi PMM. Percaya nggak tuh? Kalau kemarin kan kita melalui AI dulu ya, ini sudah bisa langsung. Caranya sebentar masih loading. Nah, Bapak Ibu, kita coba bersama ya. Kita buka diskusi dengan asisten guru. Ya, ketik pesan ke asisten guru. Saya ketik, simak bersama-sama ya.
Bisa dibuka kan? Bisa dilihat maksudnya. Nah, ini saya request, buatkan saya 10 soal pilihan ganda materi PAI kelas 4, topik rukun Islam misalnya, atau rukun iman. Ini contoh aja ya teman-teman. SD. Buatkan saya 10 soal pilihan ganda materi PAI kelas 4 SD, topik rukun iman. Langsung kita generate. Nah, siapa? Nah, kita tinggal duduk manis sambil nikmatin kopi dan sambil santai. Tepuk tangan dong buat kita semua. Ya. Gak nyesel kan ikut pelatihan ini? Ya, yang paling keren Pak Saiful. Nah, ini ya teman-teman ya. Tapi kembali lagi bisa ini dipakai akan tetapi lebih jeli untuk memeriksa. Takutnya nanti ada yang tipu, ada yang salah jawaban dan tidak sesuai ya. Jangan kemudian ini langsung di copy dikasihkan K3S untuk dijadikan soal semester. Ya, tetap di itu. Dalam. Oh, bisa diulang. Diulang. Tadi buka asisten guru ya sudah semua ya. Ya, lu. PMM-nya buka semua. Ya, buka asisten guru. Asisten guru di PMM ada? Enggak ada. Loh, paling depan. Orang dari awal. Jadi ini harus ini ya. Ya. Nah, ini ketua KKG nanti nggak usah pakai rapat-rapat pembuatan soal. Jadi langsung langsung aja rapat pembuatan soal itu ini soal layak apa enggak? Itu aja langsung. Ya. Nah, di sini ya, di depan ya Bapak Ibu ya, di HP bisa diakses, di laptop juga bisa diakses. Nah, melalui diskusi dengan asisten guru ini nah, ya. Tapi ini sifatnya masih beta. Biasanya aplikasi beta itu dia masih cobaan. Makanya jangan kecewa ketika nanti minta tertolak, maaf. Gitu biasa itu, ya. Jadi kalau misalnya ada aplikasi beta itu masih taraf percobaan. Nah, ini ya. Terus, hah? Nggak ada. Kalau nggak ada berarti aplikasinya minta di-upgrade. Update dulu aplikasinya ya. Ini aplikasi yang sudah apa terupgrade. Karena yang nggak ada berarti aplikasi yang lama itu. Ya, bisa di-upgrade lewat Play Store, bisa juga sarannya Pak Afif kurang kerjaan hapus saja gitu ya. Hapus terus install baru gitu. Ya. Hah? Di laptop masih nggak keluar. Berarti browsernya yang minta di-upgrade seperti itu. Ya, itu aja di HP aja di HP. Mana coba lihat? Coba lihat HP aja, Mbak. Kalau nggak bisa di laptop, coba lihat HP aja. Harusnya di sini, di bawah untuk Anda. Berarti di upgrade dulu. Iya. Baik Bapak Ibu, yang upgrade silakan upgrade, yang sudah langsung ya. Kenapa ini harus saya bocorkan di sini? Ya karena ini memang salah satu fasilitas dari PMM untuk memudahkan kita. Jadi guru itu tidak melulu membuat soal, memikirkan ini dan lain sebagainya. Masih banyak kerja-kerjaan yang lain yang harus dilaksanakan seperti itu. Dan karena memang ini aplikasi-aplikasi sah dan fitur-fitur yang bisa kita manfaatkan ya kita berbagi aja, ngapain disimpan-simpan gitu ya.
Kayaknya enggak deh. Itu fitur umum kok. Jadi karena memang butuhnya upgrade aja. Biasanya gitu. Ya sudahlah, kita tinggal ya daripada nunggu yang belum upgrade. Kelihatan kalau BBM-nya tidak pernah di. Iya, enggak. Gurau-gurau. Oke ya, sampai sini sudah bisa ya teman-teman ya. Apa perlu saya ulang lagi nih? Lanjut ya. Jadi ini diskusi dengan asisten guru ini, tapi tidak hanya untuk membuat soal. Misalnya Bapak Ibu butuh materi juga bisa dicurahkan di situ, curhat aja ke asisten guru. Nanti pasti insya Allah keluar ya. Hah? Nah, tanya coba. Iya. Oke ya. Jadi pelatihan mandiri sudah saya anggap selesai karena fitur-fitur tersebut teman-teman sudah pernah berselancar dengannya. Kita langsung ke Canva. Nah, ini membuat praktik aksi nyatanya. Teman-teman, di Canva ini bagi teman-teman yang masih memakai Gmail, hapus ya. Jangan mau pakai Gmail. Terus pakai apa? Pakai akun belajar ID yang sudah Bapak punya, ya. Akun belajar ID itu berfungsi tidak hanya untuk masuk ke PMM, tapi untuk masuk ke Canva agar di Canva aplikasi atau eh, template atau mainan-mainan yang mau kita pakai itu gratis, tidak berbayar. Atau minimal ketika kita memaksakan pakai yang berbayar itu ada apa watermarknya Canva gitu ya. Nah, maka Canva kita yang sudah punya akun belajar ID, silahkan buka Canva dan memakai akun belajar ID sebagai ID kita. Sudah semua? Nah, itu gratis semua ya. Sudah dibayar oleh Pak Nadiem Makarim. Pakai uang negara. Nggak apa-apa. Kan memang iya, masa uangnya sendiri. Nggak mungkin toh. Nah ini teman-teman ya, aksi nyata. Kita langsung praktik membuat desain. Buat aja desain di sini ya. Ini ya, kelihatan kan teman-teman ya, buat desain. Atau misalnya mau cari konten langsung, bisa cari di sini. Apa-apa? Foto. Yang mana? Foto Pak Saipul. Oke, bisa teman-teman buka di sini. Misalnya poster ujian, presentasi, apa yang pengen dibuat. Kalau aksi nyata, ya biasanya membuat presentasi, berarti di sini diklikkan presentasi. Nah, presentasi itu ukurannya biasanya sama dengan ukuran YouTube, yang video ya, bukan short. Kalau yang short itu sama biasanya seperti TikTok. Tuh. Nah, ini kita buka teman-teman ya, kita membuat baru presentasi. Nah, ini banyak sertifikat dan lain sebagainya. Pak Saipul yang mau membuat sertifikat online silakan buat di Canva ya. Nah, ini banyak pilihannya, ada beberapa template ini. Kalau kita memakai Gmail pasti berbayar ini ya. Nah, yang edu-edu ini kalau kita aplikasi kita pakai Gmail, Canva kita pakai Gmail, pasti dia lambangnya bukan edu. Tapi kalau kita memakai eh, akun kita belajar ID sudah nggak berbayar lagi tapi edu untuk pendidikan. Dan ini gratis semua, tidak pakai bayar dan tidak pakai watermark. Tuh. Oke, kita ambil salah satu ya, ini misalnya. Nah, itu kalau kita mau ngambil milik orang, maksudnya kita nggak mau repot, cuman ngedit saja, carinya di sini. Tapi kalau membuat baru, saya pengen desain baru nih, ya buatnya di sini berarti. Ya, buat apa? Presentasi pendidikan misalnya. Pak Ma'ruf, mana Pak Ma'ruf?
Minta tolong dong wifi saya kayaknya biar nggak terlalu remote. Waktunya sampai jam berapa Pak Saiful? Sudah habis, Pak Afif? Jam 12 ya? Setengah jam lagi lamanya. Baik. Nah, teman-teman, ini kalau kita mau membuat desain baru, ya. Terus apa ya langkah selanjutnya? Kita mau kasih background. Kita bisa ambil di sini foto, ya. Terus kemudian ada di sini lagi unggah dokumen. Misalnya kita mengharapkan punya foto sendiri. Nah, kita pakai di sini background. Nah, langsung aja kalau kita pakai foto, kita contohkan misalnya. Kita mau pakai ini. Nah, ini apa potret apa bisa di landscape kan? Bisa. Daripada kita pakai potret ada yang landscape nih, ya. Oke, sudah tinggal kita klik kanan, terapkan gambar sebagai latar belakang. Selesai. Ya. Jadi slide kita sudah berbackground. Kemudian untuk menambah teks misalnya, kita langsung pergi ke teks, kursor samping ini. Nah, kita mainkan di sini. Remote kita itu di sini, mau ngapa-ngapain remote-nya ada di sini. Misalnya kok jelek ya, saya mau pakai desain orang lah, kan gratis juga di Canva. Nah, tinggal cari. Nah, ini ya. Nah, ini misalnya Bu Fitria Ulfa mau berharap ini, ya. Nah, ini tinggal diterapkan semua 10 halaman milik mereka jadi milik kita semua. Tinggal edit-edit teksnya. Tapi kalau misalnya berharap cuma satu saja yang kita terapkan, cuman ininya saja ya kita klik tambah saja satu. Nah, berubah kan? Nah, ini Bapak Ibu bisa dirubah. Nah, bisa dirubah kan? Fotonya misalnya mau dirubah juga bisa dirubah. Ini kita hapus, ganti foto kita misalnya. Nah, ini materi ini. Nah, ini teman-teman saya ada anak gambar wudhu. Tapi kok jelek ya? Ada kotaknya apa ini? Putih. Bisa nggak? Cuman badannya sama air dan kerannya saja yang kita ambil bisa. Kita klik dulu, edit gambar. Woi, edit gambar, woi. Lamanya. Jaringan ya. Nah, penghapus LB. Nah, kalau penghapus LB ini akun kita pakai Gmail, penghapus LB dibatasi cuma 3 kali. Kalau mau menghapus latar, kita lari ke remove BG. Sekarang sudah nggak pakai remove BG. Kita manfaatkan Canva ini untuk menghapus latar belakang, bisa hilang sendiri. Awas kalau nggak hilang, tak marahin kamu. Nah, hilang kan? Nah, terus misalnya, lupa ini bajunya ada yang hilang kena. Ya ini ketik 3 ini ya, kita sesuaikan. Nah, kita pulihkan yang putih-putih, kita arsir. Lah, ya kan? Kita arsir, kita berharap mana yang mau kita benerin atau mana yang mau kita eh, tetapkan gambarnya. Tuh. Oke, kalau oke sudah kembali. Nah, kelihatan kan yang tadi baju putihnya sempat kehujanan, sekarang sudah enggak lagi. Gitu ya. Nah, itu teman-teman. Nah, ini masih banyak misalnya mau eh, untuk apa? Dibuat agak biru. Nah, ini masih banyak fitur-fitur yang bisa kita manfaatkan. Nah, Pak, Pak, eh biasanya ini gambar biasanya kok ada apa pelet-pelet hitam atau itu ya dikasih tepi garis tepi gitu ya. Gimana itu ya? Misalnya ya keedit gambar lagi, kita cari yang bayangan. Efek ini ya kita kasih efek bayangan.
Cari yang mau yang mana? Bersinar bisa, timbul bisa, kerangka bisa. Tapi biasanya saya pakai yang ini. Tapi warnanya hitam, tenggelam dong. Ya kasih warna putih, ganti di sini. Putihkan. Tapi putih juga tenggelam, kasih warna merah lah misalnya. Berarti ini geser ke sini. Lah, ya. Seperti ini ya teman-teman ya. Biar muka kita atau muka gambar kita agak keren gitu ya. Ada garis tepinya, silakan. Nah, nggak maunya biru, silakan, bisa. Maunya putih, maunya hitam, silakan pilih warna di sini. Ya, kembali lagi untuk memberi warna ini bayangan, ya. Kemudian dipilih yang mana yang mau, misalnya mau miring. Nah, seperti ini bisa. Halaman timbul bisa. Nah, biasanya umumnya orang-orang memakai kerangka ini, ya. Setelah itu ngatur warnanya di sini. Terus ukuran ketebalannya bisa diatur juga. Nah, mau tebal banget bisa. Nah, tinggal tarik-tarik saja. Nah, seperti itu ya teman-teman ya. Nah, kalau kurang kerjaan, delete, hilang. Kalau copy slide berikutnya ini, bisa tinggal ini titik tiga, duplikasi. Wih, nah ini. Ya kan? Tapi saya tidak berharap gambar ini yang jadi slide 2, tapi gambar yang tadi. Kita lari ke desain atas. Nah, tinggal pilih. Oh, ternyata mau yang ini. Nah, berubah kan? Gak usah pakai tambah ini, tambah ini, tambah ini lagi. Langsung biar cepat kerjanya. Biar cepat bisa istirahat. Ya kan? Nah, ini Canva teman-teman ya. Saya lebih mengalir saja. Mungkin teman-teman juga sudah banyak yang bisa pakai Canva. Apalagi Pak Manan, Pak Agus itu ahlinya desain grafis. Ya, maka di sini kita enaknya lebih mencair untuk berdiskusi saja. Kira-kira di aplikasi PMM pelatihan mandiri sama Canva ini apakah ada yang dipertanyakan? Seperti itu. Ya. Ya. Sama emailnya saya sendiri. Nah, Ya. Nah, kalau gimana caranya ya. seandainya ini Canva saya hapus, tetapi project yang sudah saya buat nggak hilang? Oh gitu, yang sudah terekam di Iya, ya. Gmail, Heeh. ya kan? Nah, jadi kalau yang sudah terekam di Gmail itu dia tersimpan di Gmailnya. Maka ketika Bapak Ibu berharap mau memakai belajar ID-nya, harus logout dulu masuk. Nah, project yang sudah ada di Gmail, apakah otomatis ke kita? Enggak. Kalau mau ya dirubah, di copy secara manual, gitu. Akan tetapi project yang sudah kita buat di Gmail dulu-dulu itu nggak hilang dia. Bisa kita panggil lagi lewat login Gmail Gmail kita. Dulu saya belum kenal apa guru aplikasi ID ini, ID belajar ini, saya juga masih pakai manual dan itu banyak di situ. Tapi ya sudahlah, itu kan masa lalu gitu ya. Sekarang sudah ada masa sekarang kok. Ngapain kita masih ngungkit-ngungkit masa lalu? Gitu Pak Saiful ya. 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 Nah, terus teman-teman ya, ada lagi nih. Kemudian ini misalnya mau kita slide-kan bagaimana bisa berjalan dan lain sebagainya, kita bisa animasikan di sini ya. Nah, kita mau pakai pudar kah, santai kah? Nah, seperti ini kah? Geser datar, silahkan dicari transisinya yang diharapkan. Nah, kalau ini seperti ini ya. Tapi kalau sudah menjadi gambar, kita convert ke PNG atau JPEG atau presentasi ya, ya dia sudah nggak bisa berjalan lagi. Bisa berjalan kalau kita download pakai video. Misalnya ini kita bagikan. Nah, kita unduh. Nah, di sini ada pilihan PNG, ada pilihan PDF, cetak, ada PPT. Kalau mau kita PPT kan biar ini misalnya gini, PPT itu biasanya manfaatnya seperti ini teman-teman.
Ternyata saya buat slide di Canva itu sangat berat sekali, besar sekali resolusinya. Karena berhalaman-halaman, 15 halaman. Terus mau saya praktikkan, mau saya upload ke aksi nyata, tapi kualitasnya harus rendah, 100 misalnya, atau 2 MB misalnya. Nah, bagaimana kita mengkonvertnya? Nah, kita bisa pakai presentasi, kita download pakai PPT, kemudian kita edit di PPT, seperti itu. Nah, nanti kita download di PPT, kita simpan di PPT, itu kualitasnya lebih kecil daripada yang di Canva. Kenapa demikian? Karena di Canva itu kita ditumpuk-tumpuk dengan gambar-gambar yang sangat banyak. Maka nanti ketika di-convert ke PPT, pasti ada beberapa gambar tidak hilang, tapi kualitasnya lebih mengecil. Seperti misalnya latar ini aja kuning. Nanti kuningnya itu nggak kuning-kuning banget gitu. Ya, misalnya ini abu, abunya juga nggak abu-abu banget yang sesuai ada di Canva, seperti itu teman-teman. Ya, nah ini nggak tahu, nggak meremehkan. Ini ngerti semua, ini pemain semua kok. Nah ini kalau kita mau memakai video, kita atur mau berapa detik. Misalnya ngomong di sini, portofolio guru sekolah dasar oleh Fitria Ulfa. Nah ini berapa detik kita bisa atur, maksimal 30 detik. Misalnya kita berslide-slide 30 slide misalnya, mau kita ratakan 30, ya kita tinggal ratakan gini aja. Tapi kalau berharap ada yang 10 detik, ada yang 30, ada yang itu, ya ini jangan dicentang. Tapi kita tetap satu persatu mengaturnya gitu ya. Tapi saran saya, kalau main video jadi konten kreator dan mengambil materi dari Canva, saya teman-teman ada beberapa video yang saya upload di YouTube, itu saya presentasinya buat dari Canva, kemudian saya dubbingnya pakai CapCut. Ya. Nah, maksudnya dubbingnya gimana? Canva ini saya buat presentasi berupa video, kemudian saya dubbing, ya, rekaman suara pakai CapCut, saya upload lah ke YouTube. Nah, kemarin sempat beredar latihan-latihan soal itu. Nah, itu juga produksi dari Canva, kemudian dibakar di CapCut. Dua aplikasi ini sebetulnya mudah. Nah, bagi teman-teman yang harapkan itu semua, silahkan dipraktekkan. Jadi membuat materinya di Canva, kemudian kalau mau ada suaranya, kita pakai CapCut. Apa di Canva nggak bisa? Bisa. Di Canva itu bisa pakai suara, bisa pakai apa lagu-lagu dan lain sebagainya. Tapi kalau saya lebih mudah di CapCut untuk membuat itu lebih cepat, lebih efisien. Seperti itu ya. Nah, ini misalnya ada template-template lain ya yang bisa kita mainkan. Nah, sekarang itu membuat presentasi seperti ini aja dulu kita harus buka dulu PowerPoint, terus kita mencari download apa gambar-gambarnya kayak Pak Saiful tadi membuat PowerPoint masih membutuhkan bingkai-bingkainya itu masih download manual. Nah, di Canva ini sudah kaya. Kita nggak usah keluar dari aplikasi Canva, kita bisa manfaatkan fitur Canva ini dengan baik. Nah, di sini ada elemen. Elemen ini sangat kaya Bapak Ibu ya. Sangat kaya sekali. Di sini banyak sekali aplikasi template-template atau elemen-elemen yang sudah disuguhkan, misalnya masjid. Biasanya berhubungan dengan pelajaran-pelajaran Islam ini nggak lepas dari masjid misalnya. Nah ini kita ambil, kita taruh di sini misalnya. Nah bisa. Nah, nah kan. Nah ini lihat semua banyak fitur-fitur yang bisa kita dapat dari Canva ini gitu ya. Artinya untuk mencari masjid atau mencari anak yang berwudu saja, kita tidak perlu membuka aplikasi lain. Di Canva ini sudah ada, tinggal kita masukkan, kita cari saja keyword yang sesuai. Kadang saya mau cari anak yang mau belajar, tapi nggak nemu Pak. Ketik aja anak belajar. Tapi yang pakai songkok, kalau anak belajar saja kan umum tuh. Nah ini saya mau pakai songkok, berarti anak belajar Islami.
Nanti kalau saya kan kalau salah kan keywordnya salah pasti dibenarkan. Nah, pakai songkok kan. Nah, ini kita muat, kita pakai di sini bisa. Biar kerjanya lebih enak, lebih tepat. Kita mainkan keywordnya. Tapi kalau coba misalnya tanpa Islami, anak belajar saja, pasti laki-laki perempuan nggak pakai kerudung, pakai celana pendek, keluar semua. Buktikan. Nah, ya toh? Nah, ya kan? Jangan ya aja, dipraktikkan. Nah, ini teman-teman ya. Nah, ini masih banyak lagi fitur-fitur atau elemen-elemen yang bisa kita mainkan di Canva ini. Sebetulnya Canva ini sudah kaya. Cukup lah insya Allah untuk membuat presentasi pembelajaran, membuat video, dan lain sebagainya. Tapi tidak monoton kalau membuat aksi nyata, memakai Canva. Bisa memakai slide-slide yang lain, presentasi-presentasi yang lain. Silahkan. Tapi fitur kaya ya di Canva ini. Makanya tukang desain, tukang membuat desain-desain itu bingung adanya Canva ini. Sudah dijajah mereka. Sekarang banyak dulu di percetakan kita pesen ngasih konsepnya saja, pesen banner untuk Isra Mi'raj. Tapi sekarang orang-orang sudah banyak yang setor bannernya, setor desainnya untuk dicetakan gitu saja. Iya, itu tetap cetaknya di Pak Manan ya. Seperti itu. Ya teman-teman ya, sampai sini ada lagi pertanyaan sambil berjalan sambil berlalu aja. Ya, Ya. monggo Pak. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf sering bertanya. Nggak Ada apa-apa, Pak. pepatah mengatakan malu bertanya sesat di rumah janda. Bercanda, bercanda. Pak Ketua, Pak Ketua, ya, Pak Ketua. Ya, terima kasih banyak Pak Beyhaki atas paparannya luar biasa yang sudah mahir menggunakan Canva ya. Ya, mahir. Eh, saya pernah mencoba di aplikasi Canva itu saya punya video durasi dua jam ya durasi 2 jam dan itu sekitar 2 giga lebih. Saya masukkan di Canva dan saya mau edit mau foto-foto susah karena mungkin kapasitasnya di Canva tidak seperti di CapCut ya. Nah ini apakah di situ bisa ya di Canva ada caranya kah? Ya karena 2 giga lebih dan itu 2 jam. Nah, saya coba di Canva tidak bisa. Coba siapa tahu Pak BHK ada caranya ya. Bagaimana cara motong-motongnya itu edit itu. Ya Ya. jadi 2 jam, jadi misalnya 30 menit. Ya terus 2 giga itu. Karena saya coba berapa kali itu sulit ya. Mungkin ada Pak BHK yang sudah pakar bisa membantu saya. Karena saya sering membuat video-video itu dan saya menggunakan Canva. Nah kalau saya gunakan apa ini KineMaster itu kan ada ada ya ada logonya ya. Watermark, Nah, watermark. kecuali kalau yang pro ya. Nah, itu mungkin ini saja yang bisa saya masukan saya, pertanyaan saya. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Umar ya, yang lebih ganteng dari Pak Tawakal. Baik, jadi gini, kalau mau masukkan video dari luar dan mau diedit di Canva, kita di file di unggahan ini, di remote unggahan ya, di aplikasi unggahan ini, silakan. Ini kan ada unggah. Nah di sini kalau mau unggah yang apa nih? Nah ini biasanya gambar sih. Tapi kalau mau rekaman, berarti kita klik yang 3 titik ini. Ada yang ambil dari Dropbox, ada yang ambil dari Instagram, Google Drive. Nah ini diunggah di file. Nah, berarti ini lari ke komputer kita. Sebenarnya manfaat yang lebih enak lagi ketika kita memakai Canva itu atau CapCut ya, bisa kita edit lewat HP. Jadi kita bisa ngedit sambil rebahan seperti itu. Tidak harus membuka laptop. Tapi kalau KineMaster, Premiere, yang aplikasi berat-berat itu kita harus buka laptop sehingga kinerja kita nggak bisa lebih santai gitu ya, harus membuka laptop terus sepaneng di depan laptop itu juga saya nggak rekomendasikan. Maka mengapa saya pakai Canva sama CapCut itu karena bisa diedit sambil rebahan sambil santai gitu ya. Nah ini karena saya nggak ada file video sih Pak di sini ya, saya nggak ada file video di sini jadi gimana ya. Nah ini nanti misalnya ada file video Bapak tinggal upload saja.
Nah, ini kayaknya pernah saya upload video deh, coba-coba. Itu untuk kapasitas masukan di Canva itu video itu berapa dia kapasitasnya? Yang kita bisa upload kita edit. Takut kemarin saya kan 2 giga itu 2 jam, nggak bisa dia masuk, selalu gagal terus. Nggak bisa Mentorot dia. terupload di Iya, sini Pak ya? iya di Nggak bisa situ terupload di sini. nggak bisa. Ya berarti memang kena batasan. Jadi memang Canva ini nggak menerima terlalu berat kapasitasnya. Ya. Nah, ini ada 9 menit, ada 20. Saya biasanya video-video pendek gini aja sih Pak. Nah ini misalnya saya upload video, kita mau masukkan di slide kita. Nah jadinya seperti ini. Ya, kalau misalnya ini kita buat full ya kita buat pakai latar belakang. Nah, cuman tenggelam ya. Kita pakai di slide baru aja. Ini. Nah, bisa kita mainkan ya. Jadi memang beberapa aplikasi itu kadang ada yang bisa dibuat resolusi besar, kadang ada yang tidak bisa. Ya, kalau mau main besar biasanya langsung lari ke aplikasi besar kayak Premiere, kayak KineMaster. Nah, PAI TV yang kemarin sempat eksis mendapatkan subscriber banyak dan sekarang nggak tahu kemana keeksisannya, itu juga editnya pakai KineMaster sama Premiere karena dia base-nya main-main di gambar. Kalau gambar biar lebih jelas kayak seperti ini ya Pak. Maksudnya gambar itu kita pakai syuting, itu saya rekomendasikan ke KineMaster atau Premiere karena resolusinya biar besar. Kalau kamera misalnya nggak pakai kamera seperti itu minimal ya iPhone 13 lah seperti itu. Biar gambarnya itu nyata seperti itu ya. Nah kemudian kalau cuman pakai presentasi-presentasi saja kita bisa mainkan apa Canva dan CapCut. Karena ini memang resolusinya untuk resolusi yang kecil ya. Ini untuk kaum menengah ke bawah, bukan kaum menengah ke atas ya. Seperti itu. Baik, ada lagi teman-teman? Yang di online mungkin ada pertanyaan? Iya, banyak manipulasinya soalnya. Cukup sepertinya dari pertanyaan tidak ada pertanyaan lagi. Sepertinya wajah-wajahnya sedang asik bermain Canva atau bermain CapCut tadi ya. Iya, Ya. sedang mulai mencoba untuk mengedit-edit video. Jika memang tidak ada pertanyaan, kita cukupkan sesi untuk pertemuan ini. Ada tambahan dari Tambah. Pak Baihaki, silakan Bapak. Nah ini kita buka YouTube saya ya, biar kesannya tidak omong-omong aja, Ya. cuman gambaran saja. Beliau ini adalah konten kreator yang saat lagi kita akan saksikan karya-karyanya yang sudah diupload di akun namanya apa, Bapak? Satu Media Kreasindo. Satu Media Kreasi. Ya. Kreasindo, gitu Ya. kan? Sudah kayak merek Indomie. Ya. Kalau Indofood. YouTube-nya Satu Media Kreasindo, kalau websitenya bayihaki.com. Oh. Itu di Bisa sana di dicek dalamnya juga di baihaki.com. ya. Di dalamnya materi-materi PAI semua. Iya. Biarpun saya YouTube kreator tapi Iya. masih domain saya masih rapi mainnya. Tetap pendidikan mencerdaskan anak Bangsa. Oke. Ya, tepuk tangan dong. Iya. Iya. Ya. Nah, ini ya teman-teman ya. Nah, Iya, ini. banyak sekali. Kelihatan ya Nah, kalau beliau ini jarang ngajar sepertinya. Ngonten saja ya. enggak. Memang Sering ngonten ya. dulu seperti itu ya teman-teman. Ini bermula di COVID.
tapi nggak intens di COVID. Nah, sekarang malah bermanfaat. Artinya bermanfaat gimana? Ketika kita ada tugas atau anak didaringkan, kita nggak perlu repot-repot cari materi. Ya, Anak-anak tulis sekian-sekian. Ya kita kasih YouTube aja, ya, rangkum materi ya. lama yang di-share kembali. Atau jawab ya latihan ini gitu bisa kan. Nah ini. Nah, ini saya memakai mode ini pakai apa ini? Hasil dari Canva sama CapCut. Nah, ini teman-teman di hari libur ini saya sudah siapkan. Ini ada rukun Islam, ada rukun iman. Nah, di sini nanti penjabarannya. Artinya saya mau nanti anak-anak biar di rumah itu tetap belajar. Nanti pasti ada share-sharean dari saya nanti. Tak share ya nanti ya. Artinya mereka biar menghafal nama-nama nabi, nama-nama malaikat, ya, adzan, ikoma itu biar bisa dinikmati di rumah. Karena materi ini tidak bisa kita sampaikan ke kelas. Kenapa? Karena pas waktunya jam mengajar ada tugas yang lain. Ngantar banner atau apa gitu Pak Mannya. Iya, seperti itu. Nah, maka perihal-perihal ini bisa kita sampaikan nanti di liburan biar anak-anak kita bisa menikmati bersama. Nah, ini produk-produk dari Canva dan CapCut. Buka satu ya. Testing. Yang mana ini? Puasa. Nah, judul juga nggak terlalu ribet. Saya gini aja. Sekarang judul-judul lebih praktis. Yang penting itu dimainkan di tag-nya. Nah, ini tag yang penting. Jadi misalnya orang membuka cari di sini puasa, video kita bisa muncul. Wih, lemotnya. Enggak, belum ada iklan. Ini baru rilis jam 9 tadi. Saya sudah menjadwalkan 7 hari ke depan sudah otomatis terupload di jam 9. Ya. Makanya saya sebelum tag di sini ini upload sendiri. Nah, ajaran Islam artinya menahan diri dari hal-hal yang membatalkannya sejak terbit fajar sampai terbenam matahari dengan niat dan kedua balik atau dewasa. Anak-anak yang belum balik tidak wajib berpuasa. Yang ketiga, kuat berpuasa. Orang yang lemah fisik tidak wajib berpuasa. Misalnya, selama sangat tua boleh tidak puasa. Tetapi membuat sendiri silakan. Yang penting jangan lupa dipesanin untuk like, share, dan subscribe. Subscribe ya, supaya terus mengetahui update-update terbaru video yang dibuat oleh Pak Baihaqi. Alhamdulillah. Baik, teman-teman silakan share, like, dan subscribe. Insya Allah nanti materi-materi untuk hafalan buat edisi liburan akan rilis dengan sendirinya nanti. Sudah saya jadwalkan. Insya Allah. Terima kasih. Mungkin sekedar itu praktik baik saya. Banyak kekurangan dari saya. Apabila nanti ada tambahan-tambahan dari teman-teman silahkan. Saya di sini bukan pemateri, bukan tutor, tapi teman sebaya, ya, teman sebaya yang coba mempraktikkan apa yang sudah saya laksanakan. Baik, terima kasih teman-teman. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Cukup dari saya. Apabila ada salah kata dan perkataan yang kurang berkenan, perilaku yang kurang sopan, saya mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya minta terakhir. Tadi apa ini? Bilang Pak Afif, tepuk tomat. Oh iya. Ya. Sekarang saya minta WOW. Apa itu WOW? Oke, apa itu WOW? Untuk tapi bukan untuk saya, untuk PAI. Beri PAIW, beri PAIO, beri PAIW. Wow, 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 gitu ya. Ayo bersama-sama yuk. Coba ya, supaya lebih kelihatan semangat, semuanya berdiri dalam hitungan ketiga. Gitu. 1, 2, 3. Berdiri sejenak. Yang di rumah boleh juga berdiri ya. Ya. Ya, sekolah. Oh iya, yang di sekolah atau dimanapun berada. Ya. Bagaimana tadi Pak Baihaqi? Beri PAIW, beri PAIO, beri PAIW. Wow, wow, wow. Gitu ya.
Ya, Coba tim dokumentasi ke depan dong, fotonya dari depan agak bagus kayaknya. Kita ya, ulang tim dulu Pak dokumentasi. Beki. Silakan di depan dokumentasikan. Sayang ini nggak didokumentasikan. Nanti gitu. nggak kelihatan sama Pak Kepala Dinas. Nggak bisa ditonton nanti. Belum. Sudah, Pak? 1, 2, 3. Beri PAIW, beri PAIO, beri PAIW. Wah, tepuk tangan kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali Pak Baihaki yang sudah memberikan materi belajar mandiri atau pelatihan mandiri ya. Mengenalkan menu-menu yang ada di dalamnya dan juga sudah mengenalkan kita tentang dua aplikasi ya, bagaimana mengedit, bagaimana membuat karya-karya melalui Canva dan juga tadi menyebutkan CapCut ya. Kembali teman-teman, semuanya sudah disediakan di PMM. Pertanyaannya adalah siapakah dari kita yang mau dan diberikan yang dibutuhkan oleh guru. Bahkan ada asisten guru yang bisa membuatkan kita soal tanpa kita ikut berpikir. Nah, semuanya sudah dimudahkan. Sehingga bayangan kita kalau PMM itu membebani ternyata salah. Justru PMM itu adalah aplikasi untuk memudahkan kita sebagai asisten kita mengajar kepada anak-anak. Karena prinsipnya sebuah inovasi teknologi itu adalah memudahkan manusia melaksanakan tugasnya. Waktu menunjukkan pukul 12 di Kota Balikpapan. Untuk itu kita istirahat sampai pukul 13 untuk sholat dan makan siang. Untuk para peserta baik yang offline maupun yang online jangan kemana-mana karena setelah ini kita akan mendapatkan materi yang sangat menarik dan sangat penting untuk kita semuanya, yaitu materi tentang pengelolaan kinerja yang nanti akan dibantu oleh pemateri kita yang sudah berpengalaman mengelola kinerjanya sebagai guru, juga mengelola kinerjanya sebagai kepala sekolah. Bagaimanakah teknik kinerjanya? Bagaimanakah cara agar supaya kita mendapatkan nilai yang mungkin sesuai ekspektasi atau bahkan mungkin di atas ekspektasi? Kita akan saksikan bersama setelah kita istirahat untuk sholat dan makan siang. Dari saya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.